Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo bersama saya Afriko Zuhri, masih dalam tema yang sama, pre-banking, pencegahan hoax sejak dini, dan masih ditemani dengan Bang Alvin Ferraro dan juga Bang Yudwi Marsito. Nah, kalau bicara soal hoax sendiri dari pemilu di 2019 dan akan kita laksanakan nanti di 2024, ada perbedaan nggak sih antara hoax mungkin atau yang sudah menyebar saat ini gitu ya, atau menjelang dari kampanye dan lain sebagainya? Perbandingan dari 2019 dan 2023 ini seperti apa? Mungkin dari Bang Alvin. Ini perbandingan kuantitasnya atau jenisnya, bentuknya ini? Mungkin dari bentuk berita yang menyebar atau mungkin isu-isu saat ini, ada nggak perbedaan gitu ya dari 2019 dan 2023? Kalau masalah isu kayaknya sama aja Bang ya. Belum ada yang berbeda kalau terkait isu, masih seputar kesukuan, seputar agama, ya masih kayak tadi yang Bang Yud bilang, ideologi, seputar ideologi. Nah, kalau masalah kuantitas ini biasanya kalau berkaca dari 2019 itu bakal masif itu menjelang pemungutan suara, itu yang bakal masif. Jika kita 1 bulan atau 2 bulan menjelang pemungutan suara itu yang masif. Kalau sekarang secara kuantitas ya memang ada peningkatan, cuma peningkatannya belum terlalu signifikan. Seperti pada kalau Mopindo sendiri ya, Mopindo kemarin mencatat katanya dari triwulan pertama ini udah di 2003 aja udah berapa ratus gitu yang ini terkait pemilu gitu. Cuman kalau sekarang masih angkanya belum terlalu belum terlalu boom gitu. Nah, nanti dia baru besar gitu. Oke, artinya tidak jauh berbeda lah dengan 2019 kemarin gitu. Enggak, kayaknya nggak jauh berbeda. Nah, kalau untuk informasi atau jenisnya sendiri mungkin lebih banyak ke visual atau non visual kalau untuk 2023 sekarang seperti apa Bang? Ya, jenisnya itu lebih ke visual gambar ya. Gambar yang kemudian gambar video gitu ya. Video foto dan juga foto ya. Nah, foto kalau untuk linknya itu biasa sekarang udah kurang ya. Link maksudnya link misalkan blog atau website yang menyerupai website nasional kan biasanya seperti itu ya. Tapi itu sudah tapi lebih banyak itu dalam bentuk gambar yang itu di screenshot tapi sudah diganti gitu ya. Misalkan judul media nasional sebenarnya bukan itu, kemudian dilakukan dirubah, istilahnya itu kacau isi. Jadi isinya itu dikacaukan, kemudian untuk kacau emosi. Jadi orang yang melihat itu menjadi emosi. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang emosi dari para pengguna itu sendiri yang dimainkan gitu ya. Nah, kalau kita melihat kan kalau dulu banyak orang dari informasi-informasi hoax ini mungkin lebih banyak ke kayak literasi gitu yang membaca. Mungkin kalau kita melihat sekarang mungkin literasi kita sudah mulai berkurang gitu, maksudnya itu menurun gitu ya. Orang lebih sering kayak mendengar gitu ya, mungkin video dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin kayak disampaikan tadi kayak editing, kayak video 30 detik itu sudah bisa menyampaikan kayak informasi-informasi hoax, justru lebih banyak gitu ya kalau untuk sekarang. Nah, kalau kita melihat bukan di kampanye, maksudnya di pemilu 2024 ini kan, ini isu terkait dengan identitas atau politik identitas ini masih sering terjadi gitu ya. Ini seperti apa sih kalau dari Mopindo menyikapi? Ya, isu identitas ini kan sangat paling mudah lah ibaratnya itu dibakar ya, seperti bensin kemudian dikasih api ya. Jadi maka itu masih sering dimainkan gitu. Kalau kita lihat sekarang ini kan beberapa kali misalkan saya itu dimasukkan di grup orang yang kita nggak kenal siapa masukkan, pasti kita perhatikan di situ ada orang-orang yang kemudian menyebarkan tadi isu-isu tadi yang sifatnya ras ya, mengadu domba, bahkan ideologi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak jeli dan kita ikut emosi kita ini kan nanti ikut melakukan misinformasi atau membagikan link itu gitu. Nah, jadi model penyebarannya itu kan seperti itu. Nah, sekarang kalau diperhatikan, misalkan saya sendiri itu sering dimasukkan tuh di misalkan Bengkulu Rapesia, Bengkulu apa yang kita nggak kenal nih siapa yang
masukkan. Tiba-tiba di situ sudah saling menyudutkan antara yang mendukung calon A dan calon B. Nah, itu indikasinya itu masih terus akan terjadi ya terkait politik itu. Politik identitas itu masih sangat dimainkan oleh oknum-oknum tersebut. Gitu. Oke, kalau dari Bang Alvin sebagai media cyber sendiri melihat politik identitas saat ini seperti apa, Bang? Politik identitas ini sebenarnya susah ya untuk namanya juga orang lagi bertarung politik, apapun digunakan untuk menang kan. Jadi kalau gimana ya, itu yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya memang paling gampang digunakannya itu. Karena kecenderungan kita pemilih di kita ya, di sekitar saya aja tuh, kecenderungan memilih bukan karena jejak calon, bukan karena kualitas calon, tapi karena hal-hal yang sifatnya ya, mungkin sukunya sama gitu ya kan, agamanya sama atau asalnya sama. Jadi agak sulit kita sepertinya untuk melawan politik identitas. Bisa aja nah masalahnya kan kalau di kita hubungkan dengan hoax, nah masalahnya kadang identitasnya itu diadakan kan, bisa gitu. Misalnya misalnya Bang Yud kan itu misal ada punya karakter Batak misalnya itu aja misalkan gitu. Ya karena Bang Yud punya kepentingan untuk nyalon misalnya dan untuk mengambil hati orang Batak ya mungkin dipasang marga Yud Huta Barat mungkin gitu kan. Jadi kalau dari media cyber untuk mengatasi itu sulit karena jangkauan media cyber dengan jangkauan media sosial itu sebenarnya lebih kencang media sosial sekarang daripada media cyber. Oke, kalau dari media cyber sendiri untuk upaya yang dilakukan dengan informasi hoax yang menyebar saat ini, ada upaya-upaya apa yang dilakukan? Ya, kalau upayanya itu tadi kita yang pertama debunking tadi kan itu tetap kita lakukan untuk menahannya ya. Pre-banking kita tetap melakukan penjelasan tentang jenis-jenis hoax yang harus diantisipasi. Terus masalah misalnya tokoh-tokoh politiknya ya kita berikan informasi-informasi menyeluruh tentang tokoh-tokohnya bahwa ini loh latar belakang mereka, ini rekam jejak mereka, dan ini kualitas mereka gitu. Nah, sisanya silahkan masyarakat sendiri sih yang memilih. Oke, untuk pre-banking dan debunking ini mungkin ada masyarakat juga yang penasaran ini bedanya apa sih sebetulnya? Debunking itu hoaxnya sudah ada, menyebar, kita klarifikasi. Misalnya ada hoax yang menyebutkan bahwa Bang Yud orang Batak misalnya kan. Nah, dan oleh kita media itu hoax itu kita klarifikasi bahwa Bang Yud bukan orang dari suku tertentu. Buktinya ini. Nah, pre-banking itu hoaxnya belum ada. Hoaxnya belum ada, kita kenalkan potensi yang akan menjadi hoax pada masyarakat. Misalnya kayak calon presiden tadi, kita berkaca di 2019 potensi-potensi hoax seperti ini. Nah, ini yang kita kenalkan lebih dulu ke masyarakat. Nah, ini yang kemungkinan bakal muncul di pemilu 2024. Jadi ketika mereka berhadapan dengan hal itu di media sosial, mereka bertahu, wah ini pengalaman 2019, ini kayaknya hoax ini. Nah, gitu. Itu bedanya. Artinya ada perbedaan gitu antara debunking dengan pre-banking, tapi saling berkaitan gitu ya? Oh ya, itu saling berkaitan. Benar. Nah, kalau melihat dari tren saat ini gitu, seperti disampaikan tadi Bang Yud menyampaikan kayak ada beberapa informasi terkait dengan KTP tadi warga Tiongkok dan lain sebagainya. Ini kan menjadi isu juga atau menjadi berita-berita hoax yang masyarakat ini termakan gitu akhirnya gitu. Nah, ini bagaimana sebetulnya yang bisa dilakukan? Mungkin kalau tadi sudah ada debunking sudah ada debunking juga, ada yang dilakukan oleh Mafindo sendiri? Yang dilakukan Mafindo adalah memperbanyak sosialisasi tentang pemilu itu, gitu. Nah, ya pre-bankingnya itu kan tadi melihat potensi-potensi. Kalau 2019 dulu misalkan isu yang dimainkan itu apa, maka di 2024 ini Mafindo dan juga bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, nah menekankan hal ini untuk ditekankan untuk diselesaikan kepada masyarakat gitu ya. Misalkan salah satu kalau yang dilakukan oleh Mafindo itu kan sekolah kebangsaan itu. Nah, sekolah kebangsaan itu pesertanya adalah pemilih pemula. Jadi kita jelaskan bahwa pentingnya kita memilih seorang pemimpin di pemilu ini gitu. Nah, supaya apa? Pemilih pemula ini benar-benar ada niat lah, ada keinginan atau antusias lah untuk menentukan pemilih dengan mencari kandidat yang bagus seperti itu. Nah, itu yang kita kenalkan mulai dari tahapan pemilu, aturan-aturan, kemudian juga sumber informasi yang terpercaya seperti itu, sehingga mereka tidak mudah disesatkan oleh informasi-informasi hoax yang membuat mereka nanti jadi
malas memilih. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan sekolah kebangsaan ini menarik juga tadi. Mungkin diberikan sosialisasi kepada targetnya adalah pemilih pemula. Tapi tadi sempat mendengar cerita juga mungkin banyak yang saat ini pemilih pemula justru banyak yang belum tahu gitu ya berkaitan dengan pemilu atau berkaitan dengan pemilihan yang akan kita laksanakan nanti. Nah, ini kan menjadi tantangan mungkin ya untuk kita. Seperti apa sih menyikapi? Mungkin beda cara kita menyampaikan informasi kepada mungkin generasi yang lebih tua yang sudah lebih paham dengan generasi yang memang pemilih pemula atau generasi Z ini seperti apa? Ya, memang kalau temuan ya yang dilakukan Mafindo saat kita melakukan sosialisasi beberapa waktu lalu, banyak pemilih pemula itu memang belum menentukan, bahkan ada yang tidak tahu kapan jadwal pemilu itu, seperti itu. Karena itu dari pihak penyelenggara, misalnya KPU juga untuk diminta atau kita nyampaikan untuk melakukan sosialisasi lagi gitu. Dan KPU kemarin sepertinya udah menyatakan akan melibatkan sekolah-sekolah, OSIS dan lain sebagainya nanti menjelang pemilu ya, 14 Februari itu nanti. Tapi dari Mafindo, karena jangkauan Mafindo itu juga tidak luas ya, tapi kita ke depan sepertinya ada juga kegiatan sekolah kebangsaan itu untuk membantu dari penyelenggara gitu untuk memberikan edukasi. Betul. Gitu ya. Nah, dari Mafindo itu intinya ingin menyadarkan bahwa suara anak muda itu sangat menentukan arah masa depan bangsa ke depan gitu. Karena generasi Z ini 50% lah yang akan menentukan gitu untuk pemilu sekarang ini. Nah, salah satu suara terbanyak gitu ya. Betul. Nah, sehingga mereka tuh harus memilih dengan mempelajari terlebih dahulu kandidat-kandidat terbaik dengan melakukan tracking, rekam jejaknya dengan sumber-sumber yang kredibel seperti itu. Oke, baik, kita akan kembali untuk break sejenak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pre-banking. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.